Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Saryani. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, program studi pendidikan fisika di Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di unit kerja saya SMA Negeri 1 Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan model pembelajaran inovatif yaitu problem based learning dengan materi tekanan hidrostatis. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tegak, gerak. Siap untuk belajar? Siap. Sebelum mulai kita pembelajaran, ada baiknya ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Ya, Bu. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu absen terlebih dahulu. Airatun Nufus, Hadir, Bu. Al-Akbar, Hadir, Bu. Mahlul, Hadir, Bu. Zera. Hadir, Bu. Ketua kelas hari ini siapa yang tidak hadir? Satu orang hadir, Bu. Siapa? Saikul, izin. Yang lain hadir semua? Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Pembelajaran, masih ingat tidak pembelajaran yang lalu? Tentang hukum Newton. Ada berapa hukum Newton? Ada 3. Betul. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya tentang fluida statis, mari sama-sama kita perhatikan video terlebih dahulu. Perhatikan video yang ada. Ini membahas tentang tekanan hidrostatis. Kalian suka berenang? Ketika kalian sedang berenang, pernah nggak sih kalian mencoba untuk menyelam? Dan ketika kalian menyelam, kemudian menyelamnya semakin dalam, atau kalian merasa tertekan? Mengapa kalian bisa merasakan tertekan ketika sampai selesai? Air merupakan salah satu jenis zat cair. Dan zat cair merupakan fluida. Fluida yang diam pada suatu tempat atau suatu wadah disebut fluida statis. Tentang materi tekanan hidrostatis. Jadi itu babnya fluida statis, submaterinya adalah tekanan hidrostatis. Nah, tadi Ibu sudah menampilkan video tentang tekanan hidrostatis. Ingin mengtes kemampuan awal kalian dengan memberikan pretest. Jadi kalian jawab. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, ketua kelas coba dikumpulkan tugasnya. Pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian tekanan hidrostatis. Yang kedua, siswa mampu menentukan hubungan antara H itu ketinggi dan T ini adalah tekanan besar. Siswa mampu menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Yang keempat, siswa mampu melakukan diskusi untuk mencari hubungan antara H dan P. Dan yang kelima, siswa mampu mengidentifikasi penerapan tekanan hidrostatis beserta pemanfaatannya. Ketika berada di dalam air, apa yang kamu rasakan ketika menyelam? Apa yang kalian rasakan? Ada yang tahu tidak? Ada. Coba, ya Viana silakan. Kalau kita dalam air yang
kita rasakan tuh seperti sesak dan ditekan ke bawah. Betul sekali. Ada yang lain? Ayu, ada bisa menjawab? Sama. Jadi sesak ya. Jadi semakin kita menyelam. Jadi pembelajaran kita hari ini menggunakan model PBL, di mana di situ ada 5 sintak dari orientasi sampai nanti evaluasi. Kemudian kalian di situ disuruh membuat atau mengerjakan tugas LKPD yang sudah Ibu buat. Tinggal kalian nanti menemukan masalah dan kalian pecahkan masalahnya sendiri bersama dengan kelompok kalian masing-masing. Sudah? Langsung kita masuk ke tapi sebelumnya ya, Nanak, sebelum masuk ke tekanan hidrostatis, kemarin Ibu sudah membagi nama-nama kelompok ini. Masih ingat? Masih. Kemarin Ibu bagi nama kelompoknya 1 Newton. Satu lagi, apa kemarin? Archimedes. Satu lagi? Pascal. Nah, berdasarkan nama 3 kelompok tersebut, tolong kalian duduk berdasarkan nama kelompok masing-masing. Oke? Oke. Coba. Pascal. Kita kayak gini aja. Nggak apa-apa. Perhatikan gambar ini. Ini ada 2 gambar. Beda tidak kedua gambarnya? Beda. Apa bedanya gambar pertama dan kedua? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Coba apa, Farhan? Oksigen. Kemudian gambar kedua, Farhan? Apa bedanya oksigen dengan pakai kacamata Berarti renang? yang memakai oksigen pasti kedalaman airnya itu lebih dalam dibandingkan yang memakai alat renang tidak lengkap. Benar sekali apa yang disampaikan oleh teman kalian. Bahwasanya dari kedua gambar ini jauh beda ya. Kalau ini nampak ya sinar mataharinya. Nampak. Kalau ini agak Tidak. gelap kan? Agak gelap kan? Ini menunjukkan bahwasanya semakin dalam otomatis semakin besar tekanan hidrostatis yang dirasakan oleh pengertian dari tekanan hidrostatis yang hari ini kita belajar menyambung materi sebelumnya yaitu tentang hukum Newton. Jadi tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Di mana tekanan hidrostatis dapat dirumuskan ke dalam P sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana P itu adalah tekanan satuannya Pascal, Rho itu adalah massa jenis satuannya kilogram per meter kubik. Dapat kita lihat bahwasanya contoh dari tekanan hidrostatis itu sendiri di dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah ketika kita menyelam di laut atau kolam, tadi kan bercerita menyelam. Jadi maka kita akan merasakan tekanan hidrostatis yang semakin besar jika kita menyelam semakin dalam. Yang kedua, dasar bendungan. Pernah lihat bendungan kan? Pernah. Yang pada bagian bawahnya akan semakin tebal guna menahan tekanan zat cair yang semakin ke bawah semakin besar. Yang ketiga, prinsip kerja dari cairan infus. Pernah sakit tidak? Pernah masuk rumah sakit tidak? Ada yang tidak, ada yang belum kan? Ini yang merasa pernah masuk di rumah sakit dan pernah diinfus. Jadi kerja cairan infus itu juga termasuk ke dalam contoh tekanan hidrostatis, yaitu prinsip kerja dari cairan infus sama seperti sifat dari air, yaitu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Tekanan hidrostatis. Soalnya berapakah tekanan hidrostatis air dasar kolam yang dalamnya 3 meter? Di sini Rho-nya diketahui 1000 kg per meter kubik, sedangkan G-nya menggunakan 10 meter per second kuadrat. Jadi ditanya apa? Tekanan hidrostatis. Berarti tadi lambang tekanan hidrostatis gitu. Jadi ini setelah ini Ibu akan membagikan LKPD. Ini sudah ada begini alat percobaannya. Tinggal kalian temukan masalahnya. Nah, jadi kelompoknya sudah Ibu bagikan ya. Tolong kalian ambil
satu kelompok satu. Eksperimen yang akan kalian temukan masalahnya, kemudian kalian pecahkan bersama. Tolong dipegang. Ini kan ada nih, sudah ibu. 2 senti, ya itu dihitung dari ini. Pertama dia di mana? Jadi kalau 2 senti itu ini 1, ini 2, berarti tekannya sampai sini aja. Berapa ketinggian di? Naiknya cuma 1 senti. Itu atau 2 biasanya kalau air Sama. Misalkan di pipa U. Berapa tadi? Berapa pada ketinggian berapa tadi setelah kalian? Enggak, itu kan hitungnya. Di sini kan berarti hitung satunya dari sini 1, 2 dari permukaan air. Ini kan. Nah, tekan sebanyak 2 sentinya dari permukaan air. Begitu sampai segini corongnya. Sampai segitu ya, yang dilihat air yang naik di sini. Tadi di sini sebelum ditekan berapa? Posisinya di mana? 2 senti. Berarti lebih tinggi. Ya, lebih tinggi pakai algoram. Lebih Sebelum ditekan, ini kan sebelum ditekan posisinya di 11. 11. Oke, setelah ditekan 2 cm berapa kenaikannya di situ? Tengah. karena ada turun kayak bocor galonnya. Sudah nak ya? 6, 8 per 2 cm naiknya. Oke. 2 cm dulu. Per 2 cm. Jadi jangan lupa ditulis. Nanti lupa. Oke. Spidolnya tadi yang sudah ada kendala? Ada Bu, aman. Tekanan hidrostatisnya menurunkah atau meningkat begitu. Jadi yang di balon ini dia dianggap sebagai luas permukaan. Ya, dihitung pertamanya, posisi pertamanya di mana? Di mana? Oke, 57 berarti satunya di situ ya. Ya. Berapa? 2. Nggak cukup di belakang boleh? Sambung belakang. Boleh ya. Pipa U. Jelaskan. Yang ketiga, amatilah hasil tabel pengamatan 2. Semakin dalam pipa masuk ke dalam air, bagaimanakah permukaan air pada pipa U. Yang keempat, buatlah grafik yang menyatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Archimedes ingin mempresentasikan hasil kami tentang tekanan hidrostatis. Saya sebagai moderator yang bernama Nindi Sofia dan rekan saya Viana Homera. Baiklah, hasil kerja kelompok kami akan dibacakan oleh rekan saya Viana Homera. Baik, saya akan memaparkan hasil kerja dari kelompok kami yang dimana tentang pengamatan pada tabel 1 yang massa jenis airnya kami pilih adalah air murni dengan massa jenisnya 1000 serta kedalaman awalnya adalah 2 cm dan tekanan yang diberikan juga 6 cm. Begitu pula dengan kedalaman 8 cm yang dimana tekanan yang diberikan juga 8 cm. Dan pada tabel pengamatan 2 ada massa jenis air larutan garam serta tekanannya adalah 1,5 cm dan baik,
saya akan menjawab pertanyaan dari LKPD, yang dimana dari kegiatan di atas, apakah tekanan dalam kedalaman yang sama adalah sama besar ke segala arah, bandingkan untuk kedua massa jenis pipa U. Jelaskan. Yang ketiga, amatilah hasil tabel pengamatan 2. Semakin dalam pipa masuk ke dalam air, bagaimanakah permukaan air pada pipa U. Yang keempat, buatlah grafik yang menyatakan kedalaman H dan P dari tabel di atas beserta rho dan P, bagaimanakah bentuk grafik tersebut. Yang kelima, apa yang dapat kalian simpulkan mengenai percobaan di atas yang membahas tentang tekanan hidrostatis. Baik, yang pertama dari soal tersebut tentu hasilnya berbeda sesuai dengan massa jenis zat cairnya, yang dimana air besar tekanan hidrostatisnya sama besar dengan kedalaman zat cairnya. Yang kedua adalah larutan garam, di mana besar tekanan hidrostatisnya lebih kecil dari kedalaman zat cairnya. Dan soal kedua, yang dimana permukaan air pada pipa U menjadi naik sesuai dengan ketinggian air. Dan yang ketiga adalah permukaan air pada pipa U menjadi naik, tapi nilainya lebih kecil dari ketinggian airnya. Serta yang keempat bisa dilihat di sini grafiknya. Yang pertama ada grafik larutan air bawah, nilai serta tekanan yang diberikan oleh air dan air garam berbeda. Yang kelima, yang pertama dapat kami simpulkan bahwasanya tekanan hidrostatis akan semakin besar jika semakin dalam ketinggian yang terhitung dari permukaan. Kerapatan zat cair semakin besar. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi dari tekanan hidrostatis tersebut ada massa jenis, kedalaman, dan percepatan gravitasi. Kami, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, Ulfia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Newton ingin menanyakan pertanyaan kepada kelompok Archimedes. Apakah tekanan hidrostatis bergantung pada massa benda? Baik, rekan saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Newton. Baik, kedalaman zat cair juga menjadi pengaruh bagi tekanan hidrostatis pada zat cair. Semakin jauh jarak suatu titik dalam zat cair dari permukaannya, maka akan semakin kuat pula tekanan hidrostatisnya. Apakah dapat diterima? Dapat. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A+ untuk kelompok Archimedes. Terima kasih yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, siapa lagi setelah kelompok Archimedes yang mau mempresentasikan? Newton, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertanyaannya, dari kegiatan di atas, apakah tekanan dalam kedalaman yang sama adalah sama besar ke segala arah? Bandingkan untuk kedua massa jenis air dan massa jenis air garam. Baiklah, jawabannya berbeda sesuai dengan massa jenis zat cairnya. Yang pertama, soal yang kedua, amatilah hasil tabel pengamatan 1. Semakin dalam pipa masuk ke dalam air, bagaimanakah permukaan air pada pipa U? Yang kedua, jawabannya, permukaan air pada pipa U menjadi naik dari permukaan sesuai dengan ketinggian air. Baiklah, soal nomor 3, amatilah hasil tabel pengamatan 2. Semakin dalam naik dari permukaan tetapi nilainya lebih kecil dari ketinggian air garam. Soal selanjutnya, buatlah grafik yang menyatakan kedalaman H dan P dari tabel di atas adalah massa jenis kedalaman dan percepatan gravitasi. Cukup sekian, ada yang ingin bertanya? Apa hubungan antara tekanan hidrostatis dengan kedalaman air? Baiklah, jawabannya,
Berdasarkan percobaan yang dilakukan bahwa kekuatan pancaran air dipengaruhi oleh kedalaman air, sehingga semakin dalam kedalaman air maka semakin besar pula tekanan yang diterima baik itu di ruang tertutup maupun di ruang terbuka. Dapat diterima? Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berikan aplaus untuk kelompok Newton yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, yang terakhir kelompok Pascal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok Pascal ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Najla Syakira, di samping saya Zara Alfiaskia. Baiklah, penjelasannya akan dijelaskan oleh Zara Alfiaskia. Baik, di sini ada tabel data pengamatan 1. Massa jenis fluida air 1000, kedalaman yang pertama 2 cm, tekanan yang pertama 2 cm, kedalaman yang kedua 4 cm, tekanan yang kedua 4 cm, garam 1025. Kedalaman yang pertama 2 cm, tekanan yang pertama 1,5. Kedalaman yang kedua 4 cm, tekanannya 3,5. Kedalaman yang ketiga 6 cm, tekanannya 5,5. Kedalaman yang keempat 8 cm, tekanannya 7,5. Baiklah. Di sini ada pertanyaan. Dari kegiatan di atas, apakah tekanan dalam kedalaman yang sama adalah sama besar ke segala arah? Bandingkan untuk kedua massa jenis air dan massa jenis air garam. Jawabannya berbeda sesuai dengan massa jenis zat cairnya. Untuk air, besar tekanan hidrostatis adalah sama besar dengan kedalaman zat cair. Tekanan hidrostatis adalah massa jenis, kedalaman, dan kecepatan gravitasi. Baiklah. Apa ada yang ingin bertanya? Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Archimedes ini bertanya kepada kelompok Pascal, apakah bentuk wadah mempengaruhi tekanan hidrostatis? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan akan dijawab oleh Zara Alfiaskia. Baiklah, pertanyaannya adalah apakah bentuk wadah mempengaruhi tekanan hidrostatis? Jawabannya, adapun tekanan hidrostatis tidak tergantung pada bentuk bejana, wadah, atau tempat penyimpanan zat cair. Alhasil, gaya tekan fluida pada kedalaman yang sama dalam wadah berbagai bentuk adalah sama besar. Apa bisa Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berikan aplaus untuk kelompok Pascal. Nah, dari ketiga kelompok yang sudah maju, baik itu kelompok Newton, Archimedes, Pascal, ketiga-tiganya sudah memberikan jawaban yang bagus. Dan pertanyaan yang diajukan pun juga bagus dari tadi ya, apa? Ada pengaruhnya dengan wadah. Ada apa lagi tadi pertanyaan Rifa ya bertanya. Itu bagus pertanyaannya, bahwasanya dari percobaan kita tadi, jadi massa jenis itu berpengaruh terhadap tekanan. Dari percobaan itu berpengaruh terhadap tekanan. Dari percobaan tadi atau memberikan kesimpulan dari percobaan kita hari ini. Siapa? Vina. Silakan Vina. Baik.
Terkait percobaan kita pada hari ini, dapat Vina simpulkan bahwasanya tekanan hidrostatis akan semakin besar jika semakin dalam ketinggian yang terhitung dari permukaan, serta juga tekanan hidrostatis akan semakin besar apabila kerapatan zat cair semakin besar. Serta faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis adalah massa jenis, kedalaman, dan percepatan gravitasi. Baik, berikan aplaus untuk Vina yang sudah memberikan tanggapan dan kesimpulannya. Benar apa yang disampaikan oleh Vina, teman kita, bahwasanya yang mempengaruhi dari tekanan hidrostatis itu sendiri adalah massa jenis, apa tadi? Percepatan gravitasi dan kedalaman. Jadi ketiga itu sangat mempengaruhi. Jadi bahwasanya percobaan hari ini sudah menjelaskan hubungan antara kedalaman dengan tekanan dan massa jenis dengan tekanan sesuai dengan tujuan percobaan yang ada di dalam LKPD. Jadi kalian pun sudah bisa memecahkan masalah pada eksperimen yang sudah Ibu rancang. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu ada tes akhir untuk kalian. Jadi tolong kalian kerjakan. Soalnya sama sebanyak dengan tes awal tadi, yaitu sebanyak 10 soal. Soal nak ya. Tolong kalian kerjakan sesuai dengan pembelajaran yang sudah kalian dapat hari ini. Dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi sampai kalian mengerjakan LKPD. Jadi kerjakan satu orang satu. Itu soalnya ada 10 soal. Jos. Berapa? Oke. Cukup. Sudah Ibu beri waktu berapa menit? 5 menit. 10 mungkin. 10 ya. Menyelesaikan masalah di LKPD. Ada soal yang kurang jelas? Jelas, Bu.
Nah, setelah ini, tolong kalian mengisi lembar refleksi. Kalian isi sesuai dengan bahasa kalian masing-masing. Ini di sini contohnya ada hal positif apa saja yang ditemukan selama proses pelaksanaan pembelajaran. Jadi kalian sebutkan aja sesuai apa yang kalian lihat dan yang kalian alami pada saat mengikuti proses pembelajaran. Ya, Bu. Ini sekaligus dengan observasi sikap. Yang pertama lembar refleksi. Kalau ya jawab ya, kalau tidak jawab tidak. Ya, Bu. Kalau hal positif apa saja ya udah. Yang kalian dapati di dalam. Baiklah anak-anak, berhubung pembelajaran kita hari ini telah berakhir, untuk hari Senin depan, jangan lupa kalian buka buku paket halaman 112. Di situ di bawah tugas diskusi ada latihan. Jawab saja soal nomor 1. Baik, Bu. Baik, jangan lupa ya, minggu depan Ibu tagih tugasnya. Kemudian, untuk minggu depan jangan lupa kalian membaca materi tentang hukum Archimedes. Jadi lanjutan dari materi hari ini tekanan hidrostatis. Jadi Senin depan kita masuk ke materi hukum Archimedes. Nah, Archimedes di sini lebih menarik lagi. Di sini kita akan bercerita tentang peristiwa tenggelam. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal